Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang salah satu karakter manusia. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia itu tercipta memiliki karakter suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Sekarang panas, manusia berkeluh kesah. Beberapa waktu yang lalu selalu turun hujan. Manusia juga berkeluh kesah. Ada seorang mahasiswa baru selesai kuliah, dia berkeluh kesah, menunggu kapan dia bisa melamar pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi ada juga orang yang sudah mendapatkan pekerjaan juga berkeluh kesah. Bahkan ada kalimat yang populer di kalangan para pekerja beberapa waktu yang lalu, kalimat I hate Monday. Aku benci Senin, karena Senin artinya sudah memulai kesibukan baru, sudah mulai aktivitas baru, dan itu adalah rutinitas yang membosankan. Padahal ada begitu banyak orang yang berkeluh kesah juga, karena ketika tiba waktu Senin dia belum memiliki pekerjaan. Ketika orang jenuh dengan pekerjaan, datang pandemi, muncul kebijakan work from home, bekerja di rumah. 1, 2, 3 hari orang senang bekerja di rumah. Tapi hari ke-7, hari ke-8, orang kembali berkeluh kesah. Bosan di rumah. Ada orang berkeluh kesah karena tak kunjung mendapatkan jodoh. Tapi ketika orang sudah menikah, dia juga berkeluh kesah. Menghadapi jodohnya yang seperti itu. Ada orang yang berkeluh kesah karena rumahnya begitu sepi. Tidak ada teriakan anak-anak. Tapi ada orang yang berkeluh kesah karena merasa rumahnya terlalu ramai dengan teriakan anak-anak. Ada orang bekerja sekian tahun, tidak mendapatkan jabatan, dia berkeluh kesah. Karena sudah bekerja sekian lama, tidak mendapatkan apresiasi tempat dia bekerja. Tapi pada hari ini tidak sedikit para pejabat juga berkeluh kesah. Artinya begitulah manusia. Selama dia hidup, maka selama itu pula dia senantiasa berkeluh kesah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan idza massahu syarru jazua. Ketika dia mendapatkan kesulitan hidup, dia mengeluh. Dia mengeluh kepada semua orang. Tidak cukup kepada orang-orang terdekat, dia juga mengeluh melalui media sosial. Update status dan lain sebagainya, sehingga semua yang dia alami diketahui oleh orang banyak. Itulah manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat berikutnya bahwa ada orang-orang tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka ini akan Allah lindungi, akan terhindar
dari sifat keluh kesah tadi. Satu di antara mereka itu Allah Subhanahu wa taala katakan adalah walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang yang senantiasa membenarkan adanya hari kemudian. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan walladzina yu'minuna biyaumiddin. Bukan orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. Tapi walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang yang membenarkan adanya hari kiamat. Kita mengetahui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq karena satu peristiwa, yaitu Isra Mi'raj. Pada saat itu, ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada orang-orang Quraisy bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan di waktu malam ke Baitul Maqdis hanya dengan waktu 1 malam. Padahal kalau ditempuh dengan unta membutuhkan waktu 1 bulan. Dan kemudian orang-orang kafir Quraisy pun kemudian mendatangi Abu Bakar dan bertanya kepada Abu Bakar, "Hallaka ila sahibik yaz'amu usra bihil lailata ila Baitil Maqdis?" Wahai Abu Bakar, apakah telah datang kepadamu berita bahwa sahabatmu Muhammad mengaku-ngaku berangkat ke Baitul Maqdis? Dan kemudian Abu Bakar berkata kembali, "Aw qala dzalik?" Apakah benar yang mengatakan itu adalah Muhammad? Dan kemudian mereka mengatakan iya. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan, "La in kana qala dzalika laqad shadaqa." Kalau yang mengatakan itu adalah Muhammad, maka itu adalah kebenaran. Perhatikan, Abu Bakar tidak mengatakan, "Aku percaya kepada apa yang dikatakan oleh Muhammad." Tapi Abu Bakar mengatakan, benar adanya bahwa Muhammad berangkat. Ada orang mengatakan, pergi ke Jakarta semalam. Dan kemudian kita mengatakan, aku percaya si Fulan pergi ke Jakarta. Berbeda dengan benar adanya si Fulan pergi ke Jakarta. Nah, di dalam surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang yang membenarkan bahwa hari kiamat itu ada. Benar bahwa hari kiamat itu ada. Seyakin mereka mengatakan bahwa benar adanya besok adalah hari Sabtu. Kita tidak mengatakan saya percaya besok hari Sabtu. Tapi kita akan mengatakan benar besok hari Sabtu. Karena hari ini adalah hari Jumat. Tentu saja orang yang mengatakan walladzina yusaddiquna biyaumiddin pastilah orang yang beriman. Tapi keimanan itu sendiri bertingkat-tingkat. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang begitu meyakini adanya hari kiamat sampai dia meyakini itu seperti dia meyakini bahwa esok hari matahari akan kembali terbit dari ufuk timur. Lantas apa hubungannya terhindar dari keluh kesah dengan membenarkan adanya hari kiamat? Mari kita perhatikan kehidupan para sahabat. Para sahabat ini adalah kumpulan manusia biasa seperti kita. Mereka memiliki persoalan-persoalan hidup seperti kita. Mereka punya persoalan dalam rumah tangga, persoalan dengan pasangan, permasalahan dengan anak. Mereka juga punya persoalan dengan mata pencaharian. Tidak semua di antara para sahabat itu orang kaya. Bahkan kebanyakan di antara mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka juga punya persoalan-persoalan harian. Lapar, sakit, kehilangan orang-orang yang dia cintai, rugi dalam bisnis, dan lain sebagainya. Sama seperti kita pada hari ini. Tapi satu hal, mereka juga memiliki persoalan tambahan sebagai konsekuensi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena mereka beriman kepada Allah, beriman dengan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka pun kemudian harus menambah beban hidup mereka. Menambah persoalan hidup mereka. Mereka harus dikucilkan. Mereka dicemooh, diejek, disiksa, bahkan dibunuh. Bahkan pada akhir tahun ke-6 kenabian, mereka harus diboikot. Selama 3 tahun oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga para sahabat memberikan kesaksian. Selama mereka diboikot, sering sekali hari-hari mereka hanya memakan akar-akar rumput saja. Bayangkan, sidang jamaah yang mulia.
hidup selama 3 tahun, kebanyakan hari-hari mereka hanya diisi dengan akar rumput. Dan kemudian pada puncaknya, mereka harus meninggalkan tanah kelahiran mereka Mekah, berhijrah ke Madinah, diusir. Ketika hijrah, mereka harus meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta-harta mereka di Mekah, meninggalkan mata pencaharian mereka, pergi ke sebuah tempat yang benar-benar baru. Dan ketika mereka diperintahkan berhijrah oleh Rasulullah SAW, Rasulullah tidak menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan mendapati rumah yang baru di Madinah. Mereka akan mendapati mata pencaharian yang baru di Madinah. Tidak. Jangankan rumah yang baru, jangankan pekerjaan yang baru, besok mau makan apa saja, Rasulullah pun tidak memberikan kepada mereka jaminan. Bahkan Rasulullah sendiri, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau harus menumpang di rumah salah seorang Bani An-Najjar. Dan kemudian menumpang di sebuah rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah sendiri menumpang. Bayangkan, seperti itulah kehidupan mereka. Seperti itulah permasalahan hidup mereka. Tapi tidak kita dapati mereka itu berkeluh kesah. Tidak kita dapati mereka itu tiba-tiba stroke, kehilangan rumah mereka. Tidak kita dapati mereka itu kemudian jatuh sakit, stres, memikirkan harta mereka yang hilang. Tidak kita dapati mereka itu gila ketika anak, istri, dan kemudian saudara-saudara mereka yang mereka kasihi meninggal semua. Tidak. Apa yang membuat mereka bisa begitu tenang menghadapi permasalahan hidup mereka? Karena keyakinan mereka yang begitu mendalam terhadap hari kiamat. Karena mereka meyakini bahwa segala apa yang mereka hadapi di hari dunia ini akan Allah berikan balasan tuntas pada hari kiamat nanti. Orang-orang yang beriman bukanlah orang-orang yang tidak mendapati masalah. Orang-orang yang beriman bukanlah orang-orang yang tidak sedih ketika dia kehilangan sesuatu. Mereka tetaplah manusia biasa. Ketika mereka meninggalkan kota kecintaan mereka, ketika mereka berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, mereka sedih. Tapi tatkala Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka tentang apa yang akan mereka dapatkan pada hari kiamat nanti, maka itulah yang menjadi pelipur lara mereka. Dan tema tentang hari kiamat ini, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tema yang selalu diulang, khususnya pada periode Makkiyah. Ketika 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa surat-surat yang pertama kali turun ketika Rasulullah SAW menjadi nabi adalah surah-surah Al-Mufassal. Beliau mengatakan innama nazala awwala ma nazala minhu suratun min Al-Mufassal. Sesungguhnya surat-surat yang pertama kali turun adalah surat-surat Al-Mufassal. Apa isi dari surah-surah Al-Mufassal itu? Fiha dzikrul jannah wan nar. Di dalamnya terdapat peringatan-peringatan tentang syurga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, dan tatkala manusia telah teguh pendiriannya di atas Islam, nazalal halal wal haram. Barulah kemudian turun perintah-perintah tentang halal dan haram. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Tema dominan yang turun pada saat itu adalah kiamat. Kita ambil contoh saja juz 30 sidang jamaah yang mulia. Di dalam juz 30 terdapat 37 surat. Artinya 32% surat di dalam Al-Quran terdapat dalam juz 30. Al-Quran terdiri dari 114 surah. 37 diantaranya terdapat di juz 30. Kita buka surah An-Naba. Temanya tentang kiamat. Setelah itu An-Nazi'at. Lagi-lagi berbicara tentang kiamat. Ada Abasa, kiamat. At-Takwir, dan seterusnya. Bahkan sebagian besar tema tentang kiamat itu diulang, terus diulang. Sehingga kemudian tema tentang hari kiamat itu menjadi suatu hal yang besar di hati para sahabat.
Sehingga ketika tema tentang akhirat itu begitu besar, inilah yang membuat mereka itu memiliki harapan yang begitu besar. Keyakinan tentang hari kiamat ini menumbuhkan harapan. Harapan inilah yang memberikan kepada mereka kekuatan menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Mereka meyakini bahwa penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi di dunia, insya Allah akan Allah ganti, akan Allah konversi menjadi kenikmatan yang abadi di akhirat. Sebuah ilustrasi, ada seorang anak menghisap permen. Kemudian permen itu diambil oleh abangnya. Si anak ini menangis karena permennya diambil. Tapi kemudian ibunya mengatakan, "Nak, kalau kamu diam, mama akan mengganti untukmu 5 permen." Si anak kemudian diam. Apa yang membuat si anak diam? Apakah dia tidak sedih kehilangan permen? Sedih. Tapi kemudian ketika dia meyakini bahwa ibunya akan mengganti dengan permen yang lebih banyak, dia diam. Kita pada hari ini menghadapi persoalan hidup. Allah memberikan garansi. Allah menyuruh kita bersabar. Allah menyuruh kita untuk tabah. Menghadapi segala permasalahan hidup. Apakah itu penyakit? Apakah itu kehilangan orang-orang yang kita cintai? Apakah itu kehilangan harta-harta yang kita cintai? Allah memberikan garansi bahwa setiap kehilangan itu akan Allah ganti dengan catatan kamu bersabar dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada surah yang sama, surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk bersabar menghadapi segala persoalan hidup, khususnya hinaan cemoohan dari orang-orang kafir Quraisy. Fasbir sabran jamila, bersabarlah kalian dengan kesabaran yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida, karena sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu melihat hari kiamat itu begitu jauh. Bahkan hampir tidak mungkin, bahkan mereka tidak percaya. Wa narahu qariba, sementara kami melihat hari kiamat itu begitu dekat. Orang yang sudah mengatakan alladzina yusaddiquna biyaumiddin, kami senantiasa membenarkan adanya hari kiamat, mereka meyakini bahwa kiamat itu dekat. Sangat dekat. Dan dia dekat tapi abadi. Sementara dunia ini yang dikira oleh orang banyak begitu jauh, lama sekali, padahal dia hanya sebentar. Inilah yang membuat kemudian Bilal sanggup menahan pedihnya siksaan. Inilah yang membuat orang-orang pada zaman Rasulullah SAW begitu tabah menghadapi permasalahan-permasalahan mereka. Contoh, ada seorang sahabat begitu sedih ditinggal oleh anaknya yang begitu dia cintai. Dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, "Wahai fulan, bagaimana menurut pendapatmu kalau pada hari ini anakmu masih hidup dan menemanimu hingga engkau tiada? Atau dia sekarang sudah meninggal dunia, tapi dia menunggumu di pintu surga?" Kemudian sahabat ini mengatakan, "Aku memilih yang kedua, wahai Rasulullah." Dan Rasulullah mengatakan, itulah yang kau dapatkan atas kesabaranmu. Sahabat ini sedih, meninggal anaknya. Tapi tatkala Rasulullah SAW mengabarkan bahwa anaknya menunggunya di pintu surga, maka kesedihan itu sirna. Yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lain ada seorang yang datang kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan kebutaanku." Laki-laki ini buta. Meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa agar Allah mengembalikan penglihatannya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, "Aku bisa saja berdoa kepada Tuhanku agar Ia mengembalikan penglihatanmu. Tapi kalau engkau mau bersabar, untukmu syurga, kau pilih yang mana?" Sahabat ini mengatakan, "Aku pilih syurga, wahai Rasulullah." Selesai masalahnya. Bayangkan, dia punya persoalan, punya musibah, penglihatannya hilang. Tapi ketika Rasulullah menyuruhnya bersabar dengan iming-iming syurga, persoalannya selesai. Pada kesempatan yang lain datang seorang perempuan, sehari-harinya mengidap penyakit epilepsi.
datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku." Beliau mengeluh, setiap kali epilepsinya kambuh, beliau selalu membuka pakaiannya sehingga auratnya tersingkap. Dan kemudian Rasulullah kembali mengatakan kepada sahabat perempuan ini, "Aku bisa berdoa kepada Tuhanku agar ia menyembuhkanmu. Tapi kalau kau mau bersabar, untukmu syurga. Kau pilih yang mana?" Perempuan ini pun memilih syurga. Dan kemudian perempuan ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau begitu tak perlu lagi kau berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Tapi mintalah kepada Allah agar Allah melindungiku. Setiap kali penyakitku kambuh agar aku tidak membuka auratku." Hanya itu yang dia minta. Pada suatu ketika para sahabat menjadikan betis Abdullah bin Mas'ud sebagai candaan. Karena betis Abdullah bin Mas'ud kecil bila dibandingkan dengan rata-rata betis seorang laki-laki Arab. Ditertawakan. Betisnya kecil. Tidak seperti laki-laki yang maco. Tidak berotot. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, "Tahukah kalian bahwa betis yang kecil itu, yang kalian tertawakan, yang kalian jadikan sebagai bahan candaan, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nilainya lebih besar daripada bukit Uhud." Seketika para sahabat terdiam. Dan tidak lagi berani menjadikan betis yang kecil itu menjadi bercandaan. Begitulah para sahabat. Ketika mereka mengalami persoalan-persoalan, ketika mereka mengalami setiap permasalahan-permasalahan, selalu saja Rasulullah SAW mengembalikan semua persoalan itu kepada hari kiamat. Sehingga jadilah mereka itu menjadi manusia-manusia yang begitu kokoh, begitu tegar dalam menghadapi permasalahan. Nah, pertanyaannya, mengapa kemudian kita pada hari ini begitu rapuh menghadapi permasalahan yang belum seujung kuku bila dibandingkan dengan persoalan yang mereka hadapi? Karena permasalahan akhirat begitu kecil di hati kita. Dunia begitu besar. Lihat saja bagaimana pembicaraan kita sehari-hari. Di rumah mungkin yang kita bicarakan adalah bagaimana rumah kita bisa bertambah aksesorisnya. Bisa berganti tempat tidur. Bisa berganti tempat duduk. Bisa berganti perabot rumah tangga. Ketika di kantor, kita juga berganti topik. Bagaimana caranya kita bisa promosi jabatan, mendapatkan tambahan penghasilan dan lain sebagainya. Ketika kita bersantai di warung kopi dengan teman-teman kita, kita berbicara apa yang bisa kita jadikan sebagai hobi, apa yang bisa kita jadikan sebagai peluang usaha. Dalam 24 jam, dominan sekali perkara dunia kita bicarakan. Sehingga dunia begitu besar, akhirat begitu kecil, bahkan begitu jauh. Sehingga ketika permasalahan dunia kita hadapi, kita pun kemudian berguncang. Terguncang jiwa kita. Bahkan tak jarang ketika permasalahan itu datang, ada orang yang stres. Ada orang yang kemudian depresi. Bahkan jatuh sakit, stroke, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena persoalan dunia begitu besar di hati kita. Dan pertanyaannya, mengapa kemudian persoalan dunia itu begitu besar, sementara akhirat itu begitu kecil? Karena persoalan akhirat itu jarang kita bicarakan. Jarang kita ingat. Jarang kita diskusikan. Jarang kita ambil pelajaran. Akhirat di sini bukan maksud kami menyibukkan diri dengan mencocok-cocokkan permasalahan terkait dengan tanda-tanda kiamat. Bukan. Yang diinginkan di dalam Al-Quran adalah kita berpikir dan kemudian merenungkan bagaimana nasib kita pada hari kiamat nanti. Apakah kita menjadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam syurganya, atau kita mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus menghadapi siksaan Allah di dalam neraka. Itu yang kemudian harus kita pikirkan. Dan dengan harapan itu, kita berharap setiap kali sakit-sakit yang kita alami di dunia ini, persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini, itu adalah tabungan kita. Itu adalah deposit kita di hari akhirat nanti. Sehingga kemudian kita akan mendapatkan kesenangan abadi di hari kiamat nanti. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal yang ingin kami garis bawahi bahwa
Orang yang beriman itu adalah bukan orang yang tidak memiliki permasalahan hidup. Tapi keimanan itu akan membuat kita survive dalam masalah. Survive di dunia dan survive di akhirat. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.